kata ya, a new norms, a new creation ya. Kata yang sekarang lagi ngetren adalah new normal ya. Normal yang baru ya. Tapi saya ingin koneksikan new normal dengan a new creation ya. Kalau a new normal itu berbicara tentang hidup kita di dunia ini ya. Tapi a new creation adalah persiapan kita untuk dunia yang akan datang. Ya, jadi ini penting sekali. Teman-teman, benar-benar kita itu hidup di dalam normal ya. Norma-norma yang baru. Saya barusan kemarin meeting pertama setelah 2,5 bulan dikungkung di rumah. Jadi ada meeting pertama ya. Jadi mulai dari masuk ke, karena kita punya gedung di JSX, IDX ya, dekat situ, gedung perkantoran. Meja resepsionis aturannya ya. Resepsionisnya ada enggak ada oke, kalau touch jangan touch. Nah, kemudian juga di rumah sudah bersama-sama istri itu bikin aturan baru, walaupun masuk di dalam mau pijat mesti pakai tisu, saudara, tisu ya. Masuk sekarang di lift sudah ada tanda kotak-kotak di mana Anda berdiri. Itu juga new normal ya, new normal. Kemudian baru masuk sana dan kita meeting, ini juga new normal. Jadi kita jaraknya bedanya 1,5 sampai 2 meter masing-masing meja gitu. Dan lucu juga ya, semuanya juga touching, lift juga semuanya pakai tisu. Nah, saya waktu pulang ke rumah ini juga new normal nih teman-teman. Pulang dari rumah, sepatu taruh di depan, di teras, ke rumah, tingginya bolak-balik, beda-beda. Itu mandinya juga berkali-kali. Jadi ini new normal, ya. Nah, tentu ini bukan hanya terjadi di dalam bisnis, ya, teman-teman. Ini terjadi juga di gereja-gereja, di dalam pelayanan, ya. Sekarang sudah pakai live streaming, juga membawa konsekuensi yang nggak sedikit sih. Teman-teman yang tanda petik hamba-hamba Tuhan yang nggak terkenal itu nggak dapat panggilan lagi, teman-teman. Ya, hanya hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Kemudian karena sifatnya adalah live streaming, bisa semua cabang bisa mengikuti gembala seniornya. Kalau dulu cabang-cabang itu dilayani oleh banyak pembicara. Nah, sekarang jadi juga di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang nggak terkenal nggak dapat job. Ini juga mesti kita pikirkan juga, teman-teman, ya. Ada banyak Tuhan yang kekurangan saat ini. Kemudian kehidupan kita sehari-hari ya berubah total juga, ya. Kita mesti exercise, mesti cuci tangan dengan sabun, ya, jemur dan lain-lain. Semuanya norma-norma baru, saudara, ya. Yang jelas sekarang nggak ada cipika-cipiki. Kalau ketemu nggak bisa hug lagi. Saudara, kemarin juga langsung ketemu aja, oke, dari jauh udah gini, saudara, ya. Nah, semuanya itu betul-betul new norms, ya, betul-betul norma-norma yang baru, ya. Jadi nanti ketemu dengan Pak Tony nggak bisa hug lagi, Pak, kira ya. Mesti dari gini. Ketemu Yudi, ketemu siapa, ya. Jadi mesti dari sini.
Ya, that is our world. Nah, tetapi sekali lagi, teman-teman, adanya a new norma, ya, berarti norma-norma yang lama itu ditinggalkan. Tujuannya sebenarnya untuk apa new norma itu? Supaya kita itu hidup lebih baik dan lebih terjaga, ya, lebih baik dan lebih terjaga untuk hidup di dunia ini. Nah, saya ingin bagikan kepada Anda semua, termasuk diri saya, bukan saya sempurna, saudara, adalah a new creation, ya, a new creation, saudara, ya, a new creation. Tadi saya katakan kalau a new norm, norma baru ini adalah untuk hidup kita di dunia ini untuk lebih baik dan terjaga, ya, sehat, ya, terjaga, bisa tetap melayani. Tapi a new creation adalah untuk mempersiapkan dunia yang akan datang, ya, di dalam kekekalan. That is more important, ya, than a new norm. A new norm penting, saudara. Ya, norma-norma ini, norma-norma yang baru itu penting, ya. Tetapi lebih penting adalah a new creation. Nah, inilah saya akan sharing kepada Anda semua. Saya juga siapkan kemarin 1 hari kira-kira, ya, beberapa jam materi presentasi ini, dan saya nanti akan kirim ke Yudi, ya, boleh dibagikan. Sekali lagi, bagi saya itu tidak ada copyright, yang ada adalah right to copy. Jadi sekali lagi, nggak ada copyright, tetapi adalah right to copy. Saya dapat dari Tuhan, dari berbagai buku, dari berbagai mungkin juga belajar dari beberapa khotbah, spiritual leader, pemimpin rohani, di mana saya juga belajar all together, combine, kemudian perenungan diri sendiri saya bagikan. Setelah terjadilah materi presentasi ini, ya. Coba kita lihat sekarang presentasi ini, teman-teman. Yudi, tolong, ini kok nggak bisa sharing? Able, please. Sudah? Coba, Pak. Silakan coba, Okay. Pak. Udah bisa? Oke, bisa. Oke, ya, ini new norms. Saya besarin. F5 aja, Oke, Pak. udah, ya. Udah besar sekali kan? Ya. Oke. Jadi judulnya adalah A New Norms, A New Creation. Suatu norma baru, ciptaan baru, ya. Jadi oke. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ya, if anyone is in Christ, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi, kalau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sama tadi a new norms, ada old norms, ya. Norma-norma lamanya ditinggalkan, diganti norma-norma yang baru. Demikian juga siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, tadi Pak Tony bagus sekali dikatakan, saya sekarang pengelolaannya bukan seperti pengelolaan 3 tahun yang lalu, totally different. Ya, pola-pola lama saya udah tinggalkan, sekarang ganti dengan pola baru, sehingga dalam mengelola bisnis sawit pun saya pakai cara-cara yang baru, sehingga sekarang cost saya 30% lower than any my competitor. It's very good. Ini bagus sekali, ya. Jadi, tapi yang lama mesti berlalu. Yang baru sudah datang, saudara. Jadi, manusia lama kita harusnya sudah berlalu. Datanglah manusia yang baru. Nah, saya ingin berbicara tentang manusia yang baru, teman-teman. Yang baru di dalam Kristus. Nah, pembahasan yang terbaik daripada Alkitab itu adalah dengan cara exegesis, yaitu
membedah ayat per ayat dari satu perikop sehingga dibukakan artinya, ya. Itu adalah yang terbaik. Bukan eisegesis, tapi exegesis. Jadi ayat per ayat. Kalau eisegesis tuh kita udah ada pola di dalam benak kita, kemudian kita comot ayat-ayat tertentu yang sesuai. Yaitu itu namanya ya. Kita mau exegesis. Jadi per ayat kita bedah artinya apa bagi kita, ya. Bukan kita ada topik tertentu, ya, ada sudah dalam pemikiran kita something, kemudian kita cari ayatnya. Ini apa ya? Itu namanya comotologi, saudara. Atau cocokologi atau comotologi. Nah, kita mau bedah. Nah, Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu berbicara mengenai setiap orang, perikop itu berbicara setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 10, ya. Ini konteksnya adalah kita itu harus mempertanggungjawabkan hidup kita, ya. Bukan keluarga kita loh, setiap pribadi harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Kristus. Pada waktu judgment, pada hari penghakiman, ya. Nah, untuk kita itu menghadap Kristus, Anda dan saya diminta untuk punya pola hidup baru, ya, pola hidup baru. Nah, Paulus mengatakan ada 5 kehidupan baru atau karakteristik a new man, ya, karakteristik a new man itu ada 5. Itu yang saya akan bicarakan pagi hari ini, ya. Makanya teman-teman tadi sebetulnya indah sekali sebetulnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, para rasulnya, dan kita bisa belajar dari perjanjian lama, sangat-sangat indah sekali. Maka harusnya kita harus terus belajar kebenaran-kebenaran ini, dibuka, dibedah, ya. Kemudian kita contoh-contoh dalam kehidupan sebagai contoh yang mensupport Alkitab, bukan sebaliknya, saudara, ya. Jangan jadikan pengalaman kita sebagai doktrin baru, tetapi apa yang kita alami di dalam dunia ini, di dalam bisnis ini, atau di dalam pelayanan di keluarga adalah mensupport apa yang Alkitab katakan. Nah, ini ada 5 karakteristik ciptaan baru, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca semuanya, ya. Fokus kepada hal-hal batinia, rohania, ya, menjadi rohania, spiritual, manusia batinia atau inner, lebih daripada hal-hal lahiriah, ya. Dari kedagingan, penampilan luar atau outer man. Itu ada di ayat 12, verse 12, ya. Kemudian hidup untuk Kristus dan kerajaannya dengan melayani dan mengasihi, berbuat baik bagi sesama. Itu di ayat 15, teman-teman. Ini karakteristik manusia baru, ya. Kemudian tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Kristus. Di ayat ke-16, ya. Kemudian menjadi pelayan perdamaian bagi Kristus, sebab Ia yang telah mendamaikan kita kepada Bapa. Jadi sebagai reconciliation ministers, ya, pelayan-pelayan perdamaian. Dan Kristus telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kita. Itu di ayat 18. Dan kelima adalah kita adalah utusan-utusan Kristus, the ambassadors of Christ. Mari kita bedah satu persatu, teman-teman. Jadi ini 5 poin yang saya mau bagikan pagi hari ini, karena ini jamnya nggak dibatasi, agak lama nggak apa-apa dikit, ya. Karena ini pengajaran. Kalau dulu 40 menit langsung berhenti, saudara. Kalau sekarang boleh lost meter ibaratnya. Kita mesti dapati sesuatu. Oke? Saya kembali lagi, teman-teman, kalau ada yang mau dicatat boleh, tapi yang penting-penting aja nanti akan dibagikan untuk teman-teman semua. Saya akan kirim ke Yudi, ya. Oke. Fokus kepada hal-hal batinia atau rohani lebih daripada hal-hal jasmani atau penampilan-penampilan luar. Seharusnya, teman-teman, kalau kita udah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kita bukan lagi orang-orang yang mencintai dunia ini
dengan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Benar-benar. Karena semua hal-hal yang di dunia ini, termasuk harta, saudara, ya, akan ditinggalkan ketika kita berhenti, meninggal. Everything is left behind. Semuanya akan ditinggalkan. Tetapi, teman-teman, bukan berarti bahwa Anda dan saya tidak bekerja. Bukan. Kita harus bekerja lebih keras lagi. Bekerja rajin. Karena firman Tuhan juga holistik, saudara. Orang yang malas, Tuhan sangat benci sekali. Tapi kita menjadi orang-orang yang harus paling rajin sebagai orang-orang Kristen. Sebagai bagian daripada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya. Jadi di Amsal tuh banyak sekali, Amsal 12 ayat 24, Amsal 12 ayat 27. Kalau orang rajin itu pasti ujung-ujungnya akan ada kelimpahan, tapi orang miskin itu pasti akan sengsara ataupun kekurangan dan sebagainya. Jadi fokusnya lebih, saya katakan lebih kepada hal-hal rohani, lebih kepada hal-hal yang manusia batinia, yaitu inner man, saudara, ya, lebih daripada hal-hal yang jasmani atau outer man atau hal-hal lahiriah atau kepada appearance, kepada penampilan-penampilan luar. Ya, seringkali saya juga ngomong di teman-teman di Full Gospel, ya, orang-orang sekarang ini, terutama para businessman, lebih berorientasi kepada hal-hal yang dapat pujian dari luar, pujian dari manusia, ya, sehingga yang dipakai, saudara, yang dikenakan, ya, yang dinaiki, ya, saudara, yang didiami, itu akan menjadi cerminan orang untuk bisa menghormati, mengagumi kita. Sebetulnya kekristenan itu bukan seperti itu. Paulus mengatakan, aku tidak bermegah akan hal yang lahiriah. Saudara, saya nggak berbicara untuk kepentingan bisnis. Kalau Anda untuk kepentingan bisnis, Anda naik mobil mewah, itu oke-oke aja, saudara. Tapi jangan jadikan apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita naiki, ya, jangan dijadikan sebagai jati diri, saudara. Kalau Anda nggak pakai, nggak kenakan, nggak naik mobil-mobil mewah, kok seolah-olah Anda nggak punya jati diri. Jati dirinya kecil sekali. No, saudara. Jati diri Anda bukan ditentukan oleh hal-hal lahiriah. Jati diri kita semua adalah seberapa dalam kebenaran Kristus rule, ya, mengatur seluruh kehidupan kita dan ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya juga selalu bicara dalam seminar keluarga, kalau nilai-nilai Kristiani tidak bisa dilakukan di dalam keluarga, itu juga tidak dilakukan di luar keluarga. Nggak akan bisa di luar. Jadi perlu sekali, teman-teman, ya, kita fokus kepada hal-hal yang rohani, bukan kepada hal-hal yang jasmania atau apalagi penampilan, ya. Aduh, udah deh, ya. Kita mesti belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, ya. Kalau di Filipi 2 ayat 5 sampai 7, saudara, bersedia menjadi manusia, ya. Dan sebagai manusia dia cara mati yang terkutuk pada zaman eranya Kristus, tapi dia mau lakukan, saudara. Dan kita belajar di dalam Filipi 2 sampai 7 ayat 5 sampai 7, ya, dikatakan di situ, he makes himself of no reputation. Dia membuat dirinya tanpa reputasi, saudara. Nah, ini kalau kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu cari kesombongan ataupun kekaguman secara appearance, secara luar, saudara. Tapi yang sesungguhnya bukan itu, saudara. Karena itu adalah nggak kita bawa di dalam kekekalan. Yang kita bawa adalah hal-hal yang batinia, manusia batinia itu, saudara. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab yang kelihatan, yang ini ya, saya bacakan di 2 Korintus
2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari, saudara. Kemudian di ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Perhatikan baik-baik. Yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ya, jadi teman-teman, fokus kepada inner being, inner man, lebih daripada outer man. Ya, saudara, badan ini mau atau teknologi kedokteran mungkin bisa dikencengin ya, kulit-kulit. Tetapi kalau pada titik tertentu, saudara, kalau udah nggak bisa dikencengin lagi, apa yang mau dikencengin, saudara? Jadi semua ini akan manusia, dia bilang dikatakan manusia lahiriah kita tuh merosot, tapi harusnya kata Paulus, manusia batiniah kita itu diperbarui dari hari ke hari. Itu harus itu targetnya kita, saudara. Kalau you dan saya sudah di dalam Kristus, manusia batiniah kita tuh harusnya tambah kaya, saudara. Tambah kaya. Karena manusia lahiriah itu pasti merosot, saudara. Ya, rambut aja ini kan mulai putih, mulai rontok, saudara. Ini mulai keriput, ya ini juga ada glandul-glandul, saudara. Ya, that is our manusia lahiriah kita. Ya, nah fokus kita adalah manusia batiniah. Ya, jangan kepada manusia yang lahiriah, apalagi untuk kekaguman di luar, saudara. Udah tinggalin. Kalau kita di dalam Kristus, fokus kepada manusia batiniah dengan banyak firman, ya, lakukan firman tadi seperti Pak Tony katakan, lead by the Holy Spirit. Ya, itu sebetulnya itu adalah renewing day by day, diperbarui hari demi hari. Nah, fokus on heavenly things, ya. Fokus kepada hal-hal yang surgawi, ya. Bukan yang di dunia ini, ya. Not earthly things, ya. Paulus berkata, set your mind, ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan di bumi, ya. Sebab kamu sudah mati dan kamu dibangkitkan dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Saudara, ini luar biasa sekali. Fokus on heavenly things, not earthly things. Ya, ingat baik-baik juga ini, saudara, di dalam Filipi ya, Filipi 3 ayat 20 dan 21, saudara, dikatakan kita ini, Anda dan saya adalah citizenship-nya, ya, kewarganegaranya keluarga negara surga, saudara. Citizen of heaven, saudara. Ya, Pak Tony ini ya, di ayat 21 dikatakan Yesus akan mengubah body yang hina ini jadi tubuh kemuliaan. Nanti one day, pada waktu second coming, kita yang akan mengalami kebangkitan pertama, ya, akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti ini. Gimana tubuh kemuliaan? Contohnya gimana sih, Pak Vincent? Tubuh kemuliaan adalah seperti Yesus bangkit, saudara. Usia Yesus pada waktu bangkit itu 33. Makanya, teman-teman, saya ingin mengatakan, nggak usah takut yang sekarang rambutnya putih, udah keriput, ya, jalannya juga mungkin udah tertati-tati. Ingat, pada waktu second coming, ketika kita mengalami kebangkitan, kita, Anda dan saya, akan diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Seperti apa? Seperti Yesus umur 33. Saya kadang-kadang coba-coba lihat lagi gambar-gambar, picture umur 33. Waduh, lumayan ganteng ya, saudara. Kalau sekarang kan udah mengalami amortisasi, saudara, ya. Umur 33 itu, waduh, kayak gini ya. Wah, saya punya anak 3, tapi saya lihat lagi foto dengan istri saya. Waduh, istri saya juga cantik sekali umur 33. Nah, itu bayangkan tubuh kemuliaan itu seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, jadi fokus kepada yang hal-hal yang
batinia, manusia batinia. Jangan kepada hal-hal yang lahiriah. Ya. Tapi Anda dan saya harus terus bekerja, bahkan lebih rajin daripada orang-orang yang tidak percaya. Ya. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagian daripada kita gunakan untuk bagaimana kita melebarkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Amin. Ya teman-teman. Nah, ini Billy Graham, dikatakan begini Billy Graham. My home is in heaven. I'm just traveling through this world. Rumah kita itu di surga. Gua tuh cuma jalan aja di dunia ini. Ingat banget tadi baik-baik. Filipi 3 ayat 20 dan 21, Saudara. Ya. Jadi fokusnya jangan kepada hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal yang surgawi, ya. Sebab ingat teman-teman, kamu adalah warga negara surga. Amin, ya. Oke, yang kedua, Saudara, hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Ya, saya bacakan ayatnya, Saudara, di ayat yang ke-15 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Karena ingat baik-baik, Saudara. Anda dan saya itu sudah ditebus dan harganya lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu lagi, tapi kamu adalah milik Kristus. Benar. That is very true. Coba dalam perenungan COVID-19 ini di rumah, teman-teman perhatikan baik-baik. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 ini perhatikan baik-baik. Kamu bukan milik kamu lagi. Kamu sudah ditebus lunas, dibayar oleh Kristus. We are not ours, but belong to Christ. Maka kalau hidup kita itu dedicated untuk Dia yang menebus kita, itu sudah kalau bahasa Prancisnya cengli lah ya. Gitu ya Pak Tony ya. Cengli, sangat cengli sekali. Ya udah ditebus, maka kamu harus berbuat untuk yang menebus kamu. Ini sama seperti kita punya barang, Saudara ya. Digadekan di perum pegadaian, Saudara. Ya, di perum pegadaian, Saudara. Ya. Kita nggak bisa tebus. Kemudian ada saudara kita yang bisa menebus, Saudara. Jadi barang itu kemudian jadi milik yang menebus. Seperti itulah, Saudara. Jadi cengli sekali, Saudara. Sangat bocengli kalau kita itu hidup untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Jadi Anda dan saya itu harus all out bagi Tuhan. Saya belum ada apa-apanya, Saudara, dalam pelayanan. Benar. Kalau kita ikutin Paulus saya contohnya. Aduh. Saudara, Paulus itu kalau Anda nanti baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Saudara. Luar biasa sekali. Dedikasi hidupnya itu, dan dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Coba bisa nggak kayak gitu, Saudara? Kalau kita bisa pemikiran seperti itu, Saudara, waduh, Saudara, Anda dilecehkan, Anda dihina ketika Anda mengabarkan Injil, itu nggak ada apa-apanya, Saudara. Artinya nggak berasa apapun kepada kita. Ingat baik-baik, kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan yang telah menebus kita. Ya, benar-benar, teman-teman. We are not ours, but belong to Christ, who already redeemed us. Paid lunas, sudah dibayar lunas. Nah, saya masih ingat bagaimana seorang wakil Pak Demos Sakarian yang masih hidup, John Carrot, Saudara, ketika datang 3 tahun yang lalu, dia berkata, apa sesungguhnya pelayanan yang sesungguhnya dari FGBMFI? Dia tanya kepada kita semua para pemimpin.
what is the true ministry of FGBMFI? Apa sesungguhnya pelayanan yang sesungguhnya daripada FGBMFI? Dia berkata begini, saudara. The true ministry of FGBMFI adalah a helping hand ministry. Helping hand ministry. Saudara, ini orang-orang wakilnya Demos yang masih hidup loh ya, John Carrot namanya ya. A true ministry, the true ministry of FGBMFI is a helping hand ministry. Jadi gini, kita koneksikan dengan kita udah ditebus oleh Kristus, kita lakukan all out untuk Kristus, tapi dalam perwujudannya adalah untuk sesama kita, saudara. Karena Tuhan tidak perwujudan daripada kasih kita kepada Tuhan adalah kepada sesama kita. Ya. Ini yang saudara, ya. Jadi perwujudannya adalah kasih kepada sesama, bantu sesama, ya. Lakukan yang terbaik untuk sesama kita dengan tidak tanda petik mengharapkan balasan. Karena seperti Yesus lakukan juga tanpa minta balasan apapun, kita lakukan murni membantu. Ya. Kita diingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, kalau engkau makan, kalau engkau minum, ya, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Ini balasan kita, saudara. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, maka apapun yang kita lakukan, apapun kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dengan menolong sesama, mengasihi sesama, kita benar-benar memuliakan Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan katakan, dengan saling mengasihi, kamu benar-benar kamu adalah muridku. Ya, ya, di dalam Yohanes 15 kalau nggak salah ya, atau Yohanes 14. Kamu adalah benar-benar muridku kalau kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. You are truly my disciple if you love one to another. Ya. Nah, ini saya ingin mengutip aja beberapa kutipan dari Rick Warren, saudara. The Bible tells us that Jesus Christ came to do 3 things. Ya, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus datang untuk 3 hal ini. Ya, 1, dia datang untuk menghapuskan dosa kita. Ya, my past forgiven. Ya, dosa-dosa kita dihapuskan. Kemudian dia memberikan untuk hidupnya ini, glorify God, dan dia datang juga untuk mempersiapkan rumah kita di surga. Ya, He prepare a home in heaven. Ya, nah ini satu lagi quotation, kutipan dari bagus sekali. Ini Pak Tony bagus sekali nih. Ya, kekristenan bukan sebuah agama atau bukan sebuah filsafat. Ya. Bukan sebuah agama, bukan sebuah filsafat, tapi sebuah hubungan dan gaya hidup. Dan dikatakan inti daripada gaya hidup adalah berpikir dan berbuat untuk orang lain seperti yang Yesus lakukan dan bukan untuk diri. Ini luar biasa sekali, ya. Saya ulang lagi. Kekristenan bukan sebuah agama. Kekristenan bukan juga sebuah filsafat, bukan. Tapi sebuah relationship, hubungan dengan Bapa, hubungan dengan Kristus, hubungan dengan Roh Kudus, dan sebuah gaya hidup. Dan inti daripada gaya hidup itu untuk orang lain, buat untuk orang lain seperti yang Yesus lakukan dan bukan untuk diri kita. Oke, saya rasa ini clear sekali, teman-teman. Makanya di dalam COVID-19 ini, maka apa yang teman-teman lakukan dengan membagikan APD, ya, sembako, ya, juga peralatan-peralatan ke rumah sakit yang ada di Serukam, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya, teman-teman, that is
truly love to others, ya. Dan kita mau diingatkan untuk berbuat ini lebih dan lebih lagi. Jadi saya ulang lagi, kita all out untuk Kristus dalam perwujudannya adalah kita berbuat untuk sesama kita dengan motivasi murni tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena kita pun ditebus oleh Yesus dengan free, saudara. Ya, dengan free. Oke? Nomor 3, saudara. Sebentar saya minum dulu. Saya selingi sebentar ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Supaya nggak tegang nih, ya. Jadi kita nyanyi dulu. Oke, poin yang ketiga, teman-teman. Karakteristik yang ketiga sebagai a new creation adalah tidak lagi menurut ukuran manusia, tetapi biarlah kita menilai menurut ukuran Tuhan menilai. Di ayat 16 saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 16 ayatnya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, dan jika menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, teman-teman, ada 3 contoh yang baik sekali di Alkitab. Bagaimana di dalam praktek kehidupan kita, kita tidak lagi melakukan penilaian kepada orang itu berdasarkan ukuran manusia. Saudara, ada seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, dibawa kepada Yesus. Ya, ukuran manusia waktu itu, ataupun nilai-nilai, ataupun hukum yang ada pada waktu itu, seorang yang tertangkap berzina harusnya dihukum rajam. Tapi ketika dia menghadap kepada Tuhan, nanti juga Anda baca sendiri di Yohanes 8 ayat 1-11, saya cuma singkat aja. Tuhan hanya nulis di tanah, saudara, dan kemudian Tuhan ngomong, jikalau ada seseorang yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu. Dan tidak ada satu orang pun yang melempar. Saudara, akhirnya hanya Yesus dan perempuan itu. Ya, Yesus bertanya kepada perempuan itu, di mana mereka? Mereka sudah pergi semua, Tuhan. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Lalu dia berkata di ayat berikutnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini penting sekali, ya. Kita kadang-kadang gampang sekali untuk judge orang, menghakimi orang. Tapi harusnya kita memakai pikiran dan perasaan Kristus dalam menilai orang lain, ya. Orang yang tertangkap berdosa aja Tuhan bisa ampuni loh. Tapi dia punya syarat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ini yang pertama, saudara, ya. Bagaimana kita harusnya tidak melakukan penilaian menurut ukuran manusia menilai, tetapi ukuran Tuhan. Yang kedua, contohnya, saudara,
Seorang perempuan yang sudah kawin cerai 5 kali. Secara moral, saudara, perempuan ini, kalau menurut anggapan manusia, perempuan yang sudah nggak baik sama sekali. Ya, ukuran manusia menilai, nah ini perempuan udah brengsek. Ya, perempuan ini brengsek. Tapi ya, saudara, Tuhan bisa pakai orang ini untuk bisa menginjili orang-orang sekotanya untuk percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, Anda itu siapa? Dan saya itu siapa? Ketika belum kenal Tuhan, belum menerima kasih karunia Tuhan, Anda dan saya itu juga brengsek, saudara. Ya, Anda dan saya brengsek, tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan mau pakai, saudara. Maka kita harus katakan, praise God, thank you Tuhan. Engkau tidak melakukan penilaian menurut manusia menilai, tapi engkau lakukan berdasarkan Tuhan menilai. Harusnya kita juga sama dengan teman-teman. Jangan kita gampang, ini udah orang yang nggak bisa dipercaya, brengsek dia, udah jangan bergaul sama dia, jangan kasih apapun. Saudara, let we think, let we pray. Mari kita berpikir, mari kita berdoa. Apa yang kita mesti lakukan dengan teman-teman yang menurut ukuran manusia adalah orang-orang brengsek, orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang sudah seperti sampah. Apakah kita penilaian seperti Tuhan menilai? Yang ketiga, saudara, contoh adalah Petrus yang tidak mampu menangkap ikan. Ya, di Lukas 5 ayat 1-11, sepanjang malam dia nggak bisa nangkap ikan itu pun. Tapi ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, dan dia dapat tangkapan yang luar biasa besar sekali. Dan Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Tuhan, aku orang yang berdosa. Nyala dari hadapanku. Saudara, dan kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, mulai sekarang, aku akan jadikan engkau, come and follow me. Aku akan jadikan engkau sebagai fisher of men, penjala manusia. Saudara, orang yang tidak cakap nangkap ikan, tapi Tuhan jadikan penangkap penjala manusia. Luar biasa, saudara. Jadi, kita jangan lagi look at ourselves. Jangan melihat lagi, aduh Tuhan, gua nih kayaknya nggak mampu Tuhan. Ingat baik-baik loh, saudara. Di mata Tuhan dan bagi Tuhan, kemampuan yang kita tidak bisa, Tuhan bisa mampukan. Tuhan bisa mampukan. Seperti Petrus yang tidak becus untuk menangkap ikan pun bisa dijadikan sebagai penjala manusia. Apalagi dengan kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Amin, amin. We must think as God think, gitu loh. Kita harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Jadi, sebagai ciptaan baru, saudara, Anda jangan lakukan penilaian menurut ukuran manusia, tapi doa, tadi Pak Tony juga ngomong berdoa, ya, pakai Roh Kudus supaya kita judgment-nya kita benar kepada orang. Ya, jangan lakukan menurut penilaian manusia, tapi biarlah menurut apa yang Tuhan mau kita perbuat dengan sesama ataupun teman-teman kita. Itu poin yang ketiga, tidak lagi menurut ukuran manusia. Ini saudara teman-temannya ya gambar-gambarnya perempuan di perempuan sumur di Samaria, perempuan di sumur Samaria. Kemudian ini adalah bicara tentang tadi yang kedapatan berzina, Tuhan Yesus nulis di tanah, dan ini Yesus berbicara kepada Petrus, ya, come and follow me, ya. Nah, yang keempat, teman-teman, sebagai pelayan perdamaian. Sedapat mungkin menjangkau mereka yang terhilang untuk diperdamaikan dengan Bapa lewat Kristus. Ya. Lukas 15 ayat 11-32 tentang anak yang bungsu. Nah, saudara, di FGB MFI ini banyak sekali, saudara. Ya. Peristiwa ataupun kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang seperti anak yang bungsu. Dapat harta, saudara, atau punya kekayaan,
habiskan kekayaannya dengan berfoya-foya, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, juga termasuk seksual, amoralitas seksual, saudara. Habiskan semua, dan kemudian ketika semuanya habis, kalau dalam teman senior saya di Tomang Chapter, kalau sudah dibuat terkaing-kaing, saudara, buat terkaing-kaing, udah betul-betul habis-habisan, saudara, baru ingat Tuhan. Nah, justru inilah kita ini orang-orang tanda petik yang harus punya hati untuk teman-teman yang seperti ini, saudara. Ya, orang-orang yang seperti ini kita punya hati untuk jangkau mereka balik kepada Kristus lewat pelayanan FGB MFI ini, saudara. Ya, jadi teman-teman, chapter itu hanya sebagai sarana, saudara. Sarana, ingat saya lagi, sarana, saudara. Ya, bukan tujuan. Ya, tujuan Anda dan saya adalah membawa banyak jiwa, saudara, yang terhilang, yang tersesat, dikembalikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Bapa. Ya, anak bungsu itu sudah habis-habisan kemudian dia repent. Dia itu totalitas bertobat kepada bapaknya. Aku telah berdosa kepada Bapa, dia bilang. Karena makan ampas babi aja nggak bisa, saudara. Ya. Dan kemudian dari jauh, bapaknya berkata, firman Tuhan berkata, tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Nah, saudara, harusnya teman-teman kita nih digerakkan oleh compassion untuk jiwa-jiwa seperti ini. Supaya balik kepada Bapa lewat Kristus. Saudara. Ini pelayanan full gospel. Chapter itu sarana. Sarana. Maka Zoom ini pun sarana. Orang-orang yang gak percaya harusnya ikut sini, saudara. Supaya direkonsile, ya, diperdamaikan dengan lewat Kristus. Saudara, Anda adalah reconciliation minister. Semua Anda adalah pelayan-pelayan perdamaian. Memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada keluarga, sanak saudara, tetangga, pegawai, kolega, teman bisnis, pembantu, supir, dan lain-lain, saudara. Ya, Anda mulai doakan, saudara. Ya, mulai start doa. Ada list doanya. Sebagai bagian, sebagai aktual, kita punya pola berpikir pelayan perdamaian. List down, saudara. List down. Siapa saja yang saya doakan. Saya hampir tiap malam, saudara, saya doakan orang-orang terdekat saya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar, doakan. Kalau bukan saya, Tuhan, kirim seseorang untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau kepada mereka. Jangan sampai mereka terhilang, Tuhan. Izinkan, berikan belas kasihan, supaya mereka benar-benar, Tuhan, berjumpa dengan Engkau dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar, teman-teman. Jangan sampai terhilang. Lukas 15 ayat 7 berkata, malaikat di surga bersorak-sorai ketika ada seorang yang berdosa bertobat, saudara. Bersorak-sorai. Isi surga bersorak-sorai, malaikat bersorak-sorai. Mana ada ayat lain surga bersorak-sorai? Hanya ini, saudara. Lukas 15 ayat 7. Lalu di Lukas 24 ayat 47 kita diingatkan tentang berita tentang pertobatan. Ini Yesus sendiri yang ngomong loh. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, ya, harus diberitakan kepada segala bangsa. Pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus harus diberitakan kepada segala bangsa. Saudara, repent and forgiveness. Jadi kalau ada teman-teman yang ngomong kepada saudara, aduh, gua sih udah manusia bejat, aku nggak layak. Enggak. Anda terlalu layak, ya. Anda terlalu layak, teman-teman. Anda harus ngomong,
Anda layak dan berharga di mata Tuhan. Ingat tadi baik-baik. Orang yang berzina pun Tuhan ampuni, saudara. Ya. Anda layak. Anda selalu kalau ada teman yang ngomong gitu, aduh kayaknya Bro Yudi, aku nih udah nggak layak nih, Bro Yudi. Pak Akid, aduh nggak layak. Aku udah nggak seperti kalian. No. Tuhan selalu terbuka. Pintu maaf Tuhan terlalu terbuka di dalam Kristus, saudara. Ya. Ada satu lagu yang bagus sekali, saudara. Lagunya bagus sekali ya. Ini lagunya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yang ini, denger ini. Bukan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Perhatikan baik-baik ini. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Nah sekarang karena saya bisa main gitar sedikit, jadi saya kalau firman sekarang saya selingi dengan lagu-lagu supaya grabs, saudara ya. Benar-benar, saudara. Kalau ada orang yang berkata, aduh, gua nih udah dosanya udah banyak sekali nih Yudi, Pak Akid, sorry aku. No. Kamu berharga di mata Tuhan. Ayo, balik lagi. Seperti anak yang bungsu. Balik kepada Tuhan. Nah itu full gospel, brother. Kalau kita lakukan benar-benar, we are the reconciliation minister. Ayo. Jadi jangan jadikan full gospel ini sebagai bless me club. Saudara, tempat makan-makan, kumpul-kumpul, senang-senang. Enggak. Bawa orang-orang yang ini, saudara, yang terhilang, yang tersesat, seperti anak yang bungsu, balik kepada rumah Bapa lewat pelayanan Kristus. Ingat baik-baik, berita tentang pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus harus diberitakan kepada segala bangsa. Ini penting sekali. Repent, ya. Kalau orang repent, itu akan menciptakan forgiveness, saudara. Anda bertobat, maka ada pengampunan. Ini luar biasa sekali. Perempuan berzina bertobat, ada pengampunan, saudara. Ya, luar biasa sekali. Ayo, jangan merasa bahwa kita juga udah sempurna, enggak. Saya juga jauh sempurna, saudara. Benar-benar. Tapi pelayanan kita ingat adalah pelayanan kita adalah reconciliation minister di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan perdamaian. Oke? Nah, ini yang terakhir, saudara. Ini gambar-gambarnya, ya. Ini Yudi ada gambar-gambar anak muda nih Yudi, ya. Ini anak yang bungsi, saudara, ya, berpesta pora, ya, dan hal-hal yang tidak layak dan tidak patut, saudara, ya. Kita diingatkan Matius 28 ayat 19, pergi, ya, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk mentaati apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Hanya ketika kita melakukan ini loh, saudara. Ya. Evangelizing, saudara. Evangelizing, discipling, saudara. Teaching, then God will be with us. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Discipling, saudara. Discipling, baptizing, teaching. Dan Tuhan katakan, ketahuilah
bahwa aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa sekali, saudara. Nah, ini adalah yang terakhir, teman-teman. Seperti tadi saya katakan, is about 1 hour, saudara. Saya terbuka untuk Q&A, tapi terserah teman-teman. Ya, kalau mau ada sport, mau berjemur, ini udah hampir jam 10, terserah juga. Ini penutup, saudara, ya. Yang ayat ke-20 saya bacakan, dikatakan, ya. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Saudara, kata utusan Kristus di sini bukan apostle atau the one who sends. Tapi di King James dikatakan the ambassadors of Christ. Waduh, luar biasa sekali. Coba kita kasih tanda gini, kita adalah ambasadornya Tuhan, kita adalah duta besarnya Tuhan, saudara. Pakai semua gini, kita adalah duta besarnya Tuhan. Ya, ambassador of Christ, kalau dalam King James dikatakan. Ya, dikatakan dia ngomongnya ya, now we are ambassadors for Christ. Waduh. Nah, teman-teman, tugasnya duta besar itu apa sih? Dari semua tugas seorang duta besar, saudara, saya hanya ambil 5 poinnya, ambil 3 poin yang utama, saudara. Tugas sebagai seorang duta besar. Ini yang saya catat. Banyak, tapi 3 poin saja, ya. 3 poin supaya gampang diingat, saudara, ya, supaya gampang diingat. Dan ini yang major, yang utama. Yang pertama, saudara, ya, tugas orang duta besar itu memberi keamanan, proteksi, perlindungan terhadap warga negara di mana ia ditugaskan, ditempatkan. Ya, contoh misalnya kalau kita ada di Singapura, maka yang akan menjadi head of kita, kepala daripada kita adalah duta besar Indonesia yang ditempatkan Singapura. Ya, dia wajib untuk memberikan proteksi, keamanan, perlindungan bagi warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini, saudara, Anda sebagai duta besar, Anda dan saya wajib untuk memproteksi dari nilai-nilai duniawi. Jangan sampai masuk. Kalau ada teman, ya, yang hidupnya kacau, saudara, Anda mesti wajib punya kewajiban untuk proteksi dari hal-hal yang duniawi. Maka tadi ini terkait sekali dengan yang poin yang keempat, pelayan daripada perdamaian, saudara. Ya, yang kita tahu, aduh jauh sekali dari Tuhan, bro, janganlah, ya. Atau misalnya katakan ada seorang teman yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri, Anda tahu lokasinya teman ini, ya. Dan lagi punya affair dengan perempuan lain, you mesti ngomong, jangan lakukan. Kamu neraka loh kalau kamu lakukan itu. Proteksi dari nilai-nilai duniawi. Sementara kita juga menjaga diri kita untuk tidak terjerat kepada nilai-nilai dunia. Ya. Jadi tugas orang duta besar adalah proteksi dari nilai-nilai duniawi, tapi dibawa kepada nilai-nilai surgawi atau nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Kristus. Ya. Memberikan keamanan, proteksi. Kita juga proteksi dari teman-teman keluarga kita, ya, saudara kita yang terdekat dari hal-hal yang duniawi. Ya. Yang kedua, teman-teman, sebagai duta besar harus mempromosikan nilai-nilai terbaik dari negara di mana ia berasal. Kalau saya dijadikan duta besar di Singapura, saudara, saya akan bawa nilai-nilai terbaik Indonesia kepada orang-orang Singapura. Ini loh, culture yang terbaik, ini nilai-nilai terbaik dari negara kita. Ada gotong royong, ada solidaritas, ya. Semua kita baik. Kita bawa nilai-nilai itu. Yang terbaik dari negara kita promosikan. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Sebagai duta besar Kristus, kita wajib untuk mempromosikan karakter nilai-nilai Kristus, ya. Buah-buah roh harus terpancar dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh saya, ini adalah a new norms, ya. Hidup new norms. Maka Anda dan saya pun kalau sebagai ciptaan baru,
harus terpancar buah-buah roh. Sehingga orang yang melihat kita, mereka akan terheran dan terkagum. Orang yang kayak gini, Allahnya pasti luar biasa. Gua mau ikutin Allahnya orang-orang seperti gini. Saudara, inilah kita wajib mempromosikan nilai-nilai terbaik dari negara di mana kita berasal. Kita wajib mempromosikan karakter surgawi, buah-buah roh. Tadi ingat baik-baik perkataan daripada Billy Graham, ya. Ya, perkataan Billy Graham ingat baik-baik, Saudara. Ya. Kita itu adalah rumah kita, our home is in heaven, ya. I just traveling in this world. Aku tuh hanya jalan-jalan di dunia ini, Saudara. Ya. Ingat baik-baik itu kata-kata itu luar biasa. My home, my citizenship is heaven. In heaven. Warga negara surgawi, ya. Karakter surgawi, buah-buah roh biar terpancar dalam kehidupan kita. Saudara. Ini adalah mempromosikan nilai terbaik dari mana negara dia berasal. Ingat baik-baik, Anda dan saya asalnya citizen Anda, warga negara adalah warga negara sana, surga sana. Ditempatkan untuk jalan-jalan di dunia ini. Ya. Yang ketiga, saudara sebagai seorang duta besar, mengupdate perkembangan-perkembangan terbaru, peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada warga negara di mana ia ditempatkan. Ya, kalau saya ada di Singapura, ada perkembangan-perkembangan terbaru, ada circulate, ya, ada newsletter dari kedutaan besar dikirimin. Oh, ini ada perkembangan baru loh, ada peraturan-peraturan gini, ya. Termasuk misalnya peraturan penerbangan, nggak boleh selama ini penerbangan ditutup dan sebagainya. Itu dikasih tahu, saudara. Ya, contohnya dalam masa COVID ini. Nah, dalam konteks kita sebagai duta besar Kristus adalah ajaran murni dari Kristus dan bukan Injil yang lain kita harus terus beritakan. Maka saya sangat menganjurkan bahwa kita, saudara, teman-teman di Kalbar, saya bersedia, saudara, ya, kita saling ajar dan mengajar untuk membuka kebenaran-kebenaran baru, saudara, sama seperti seorang duta besar, saudara, update new things, ya, saudara, update new things. Yuk kita belajar. Saya juga saling belajar, saudara, saya juga belajar dengan Anda juga memberitahu kepada saya juga belajar, saudara. Jadi ajar dan belajar. Ya, proses ajar dan belajar, ya, sehingga ajaran murni daripada Tuhan Yesus dan bukan dari Injil yang lain kita dapatkan, maka kita akan menjadi duta besar Kristus. Ya, wise warning about sexual immorality, saudara, dalam kaitan dengan moral-moral surgawi. Ingat baik-baik kalau ada teman-teman yang masuk di dalam perselingkuhan, perjinahan, ingat baik-baik, ya. Ibrani 13 ayat 4 berkata, kamu harus hormat terhadap pernikahan dan jangan mencemarkan tempat tidur. Setiap pezina, ya, akan Tuhan hakimi, ya. For God will judge the adulterer and all the sexual immorality. Saudara, ini baik-baik. Ini benar-benar, ya. Pezina dan fornication, Tuhan akan judge, ya. Karena apa, saudara? Jangan sampai kita itu terbawa oleh nilai-nilai duniawi, ya. Juga teman-teman, saya kemarin ada bicara di satu acara keluarga, saudara. Ya, saya berbicara tentang kadang-kadang gini loh. Setelah kita menikah, katakan 30 tahun, 35 tahun, dan kita ada di usia 60-an gitu ya. Ada moto-moto atau tanda petik kata-kata duniawi, moto-moto atau kata-kata duniawi yang mengatakan seperti ini. Kalau kita mah sudah tua, suami istri itu seperti kakak beradik gitu loh. Kita seperti kakak beradik. Itu betul-betul
Itu kata-kata duniawi, saudara. Ya, kata-kata duniawi, moto-moto duniawi, itu totalitas benar sama sekali. Ya, suami dan istri sampai maut memisahkan, statusnya adalah suami dan istri dan tidak bisa menjadi kakak beradik. Dan kemudian mungkin juga ada seorang yang berkata, aduh, saya mah lebih suka tidur dengan cucu saya loh daripada dengan suami saya. Teman-teman, itu pun adalah kata-kata duniawi dan duniawi. Ya, itu tidak boleh dikenakan kepada kita sebagai anak-anak dari Bapa di surga. Amin. Ya, teman-teman, ini love, joy, peace, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, Kemurahan tadi, Pak. Kemurahan, ya, kindness, kemurahan. Saya ulang lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ini terpancar dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Kemudian Paulus mengatakan di Galatia 1 ayat 6, jangan sampai kamu ya terpengaruh oleh Injil yang lain. Nah, saudara, banyak sekali Injil-Injil yang tidak murni kalau sekarang, saudara, ya, bahwa seperti Injil kemakmuran, Injil kasih karunia yang berlebihan, hyper grace dan sebagainya. Saudara, atau juga yang mengatakan one save forever, satu kali kamu undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan selama-lamanya selamat, tidak peduli apapun yang kamu lakukan, kamu akan selamat. Saudara, semuanya itu adalah a different gospel. Karena Injil yang Yesus ajarkan bukanlah seperti itu. Injil yang Yesus ajarkan adalah kita harus pikul salib, sangkal diri, dan ikuti Dia. Oke? Jalannya jalan sempit, bukan jalan yang lebar. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. God bless us all. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kira-kira 1 jam. Oke? Saya kembalikan ke Yudi. 1 jam kira-kira.